sebab kami ingin tahu bagaimana perempuan yang mendidik ustadz. Jadi bagi mereka saya ini tidak ada apa-apanya, yang paling berperan adalah ibu saya. Saya ceramah ke Kuala Lumpur setahun 2 kali, 6 bulan sekali ke sana, selama 5 hari keliling Selangor sampai ke Kelantan, perbatasan Patani, Thailand. Lalu kemudian datanglah seorang ibu-ibu perempuan. Ustaz Somad, iya bu, kami mau datang ke Pekanbaru, Riau. Ngapain? Mau ketemu emak Ustaz Somad. Loh, yang Ustaz kan saya. Kenapa mesti ketemu emak saya? Sebab kami ingin tahu bagaimana perempuan yang mendidik Ustaz. Jadi bagi mereka saya ini tidak ada apa-apanya, yang paling berperan adalah ibu saya. Makanya dikatakan al-madrasatul ula, sekolah pertama sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, SMA, pondok pesantren, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung. Sekolah pertama adalah ibu. Makanya dikatakan an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau tahu Indonesia ini baik ke depan, lihat perempuan sekarang. Saya yakin dan percaya, Palu saya datang 2018, saya datang 2019, saya datang 2022, sampai hari kiamat akan tetap baik insya Allah, selama ibu-ibunya baik. Tapi kalau sudah ibu-ibunya na'udzubillah, kalau mau melihat kebaikan suatu bangsa, lihatlah perempuan yang mengandung, menyusukan, membesarkan, mendidik, merawat. Kalau sudah yang mendidik itu bukan perempuan yang baik, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi yang sudah bergabung dengan komunitas dakwah di Palu, alhamdulillah. Bagi yang belum bergabung, memang nampaknya kita malam ini ramai, tapi yang di luar jauh lebih ramai. Kalau belum, ajak mereka untuk bergabung. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Yang sudah dikasih tahu belum bergabung, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa antusias semangatnya ibu sekalian. Sampai ada yang datang jam 2, betul. Mudah-mudahan nggak salah jadwal. Lupa menyapa ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Kok tiba-tiba Ustadz ingat ada khas jilbab warna biru yang tak disebut? Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Ibu, bapak melihat saya di sini satu warna, paling 2 warna, tapi saya memandang ke bawah ini seperti pelangi yang sedang turun ke bumi. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih, ormasnya macam-macam, tapi semuanya bersama mendidik. Karena bapak sibuk dengan urusan di kantornya. Pendidikan anak ada di ujung tombak adalah ibu. Makanya dikatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Saya yang ceramah, yang membacakan ayat, yang membacakan hadis, yang dosen, yang berceramah, yang khutbah, cuman dapat 1. Ibu-ibu yang diam saja
cuma dapat 3. Saya nggak bisa bilang ke anak saya, kau mesti berbakti kepadaku, kepadaku, kepadaku. Saya belum ketemu dalilnya. Kenapa ibu dapat 3? Ibu melahirkan, ibu mengandung, ibu menyusukan. Jadi saudaraku yang laki-laki, kalau kalian mau dapat 3, cobalah mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Yang ingin mencoba mengandung, pulang dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Yang mau coba-coba melahirkan, pulang dari sini, beli mangga, telan sama isinya bulat-bulat, besok pagi keluarkan bulat-bulat. Yang mau mencoba menyusukan, cari anak bayi kecil, coba gendong, suruh dia nyusu. Dijamin 100% dia tidak mau. Ustadz kok tahu? Saya sudah tes ke anak saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali mengangkat derajat, harkat, martabat perempuan. Kenapa Ustaz Somad ini ngomongnya tidak lancar sekarang? Karena kita berada di dalam gor, jadi suara saya ini agak sedikit bergema. Jadi saya ngomongnya mesti kata-katanya dipotong. Karena kalau saya cepat, nanti ibu nggak dengar jelas seperti kumur-kumur. Maka saya pakai poin-poin. Poin yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dia masuk ke dalam surga, dia menoleh ke belakang, yang dia lihat adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi yang masuk surga pertama kali memang laki-laki, karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara umatnya yang masuk surga duluan bukan ustaz, tapi yang masuk surga saat Nabi menoleh ke belakang, dia lihat adalah perempuan. Ketika Nabi bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk surga setelah aku? Perempuan itu menjawab, aku adalah perempuan yang menjaga anak yatim, membesarkan dan mendidiknya. Tapi ibu tidak menunggu anak ibu jadi yatim baru mendidik. Didiklah mereka dengan pendidikan yang baik. Didiklah mereka dengan pendidikan yang mengajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, fiqih, bermazhab, dan berakhlakul karimah. Saya malam ini berceramah di Palu, tadi sore berceramah di Sigi, sebelum Sigi di pesantren Insan Cita Indonesia, sampai hari Ahad siang baru saya pulang ke Pekanbaru Riau. Maka sampai mati saya ceramah, pahalanya sampai ke almarhumah ibu saya, mengandung, membesarkan, mendidik saya, mengajarkan saya. Memang ayah saya dapat juga, tapi ibu kesempatannya lebih besar daripada laki-laki. Mau jenderal bintang 4, mau profesor doktor, mau habaib alim dan ulama, maka sesungguhnya laki-laki yang hebat-hebat itu semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Sampai sekarang bencong belum bisa melahirkan. Mohon maaf, jangan tersinggung, keceplosan. Yang kedua, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati meninggal dunia, falahul jannah, maka surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, diberi makan dengan yang halal, dibesarkan dengan pendidikan yang baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, surga baginya. Kenapa? Karena 3 anak perempuan ini akan melahirkan anak cucu yang menjadi pelanjut tongkat estafet perjuangan umat dan bangsa di masa akan datang. Jadi bagi ibu yang baru punya anak 2 perempuan,
tambah satu lagi. Itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik ini bukan cuma sekedar mendudukkannya di pelaminan. Anak perempuan duduk di pelaminan, si ibu pun menangis meneteskan air mata. Alhamdulillah Ustaz. Ibu kenapa nangis? Sedih. Saya bahagia Pak Ustaz. Bahagia kok nangis? Air mata haru. Bahagia kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustaz. Kata siapa? Tanggung jawab belum selesai. Anak yang dibesarkan dengan baju panjang menutup aurat, jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lehernya tertutup, lengannya tertutup, lututnya tertutup. Begitu dia menikah ternyata dapat menantu metal. Karena tidak dilibatkan Ustadz Somad dalam fit and proper test. Apa kata Ustadz Lutfi Godal? Perhatikan, kita ini mau mencari anak mantu atau anak hantu? Mudah-mudahan semuanya menantunya soleh-soleh semua. Anak perempuan yang dibiasakan baju panjang, tiba-tiba seminggu menikah dia pulang. Selama ini kalau dia masuk, dia cium tangan. Hari ini dia ketemu, "Hai Mam, hai guys." Selama ini kepalanya tertutup, tiba-tiba dia datang, rambutnya terbuka 3 warna, merah, kuning, kelabu seperti sarang tawon. Maka ibu tidak boleh diam. Ibu mesti bertanya, "Mengapa kau begini, Nak?" Tapi sudah diserahkan kepada suaminya. Sorga di bawah telapak kaki suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Kalau sampai rambutnya terbuka, auratnya tidak tertutup, maka kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama masuk surga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Tiket mau masuk ke surga adalah perempuan. Yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi salam mau disembelih lehernya oleh Fir'aun, yang menyelamatkannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Fir'aun takut jatuh, maka dia periksa semua anak laki-laki wajib dibunuh. Allah kirimkan ilham, wa auhayna ila ummi Musa. Tidak ada bercerita tentang ayah Musa. Kami kirimkan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa perempuan yang luar biasa. Dia masukkan anaknya ke dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai Nil. Apa kata Allah? Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti anak ini akan kami kembalikan kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya sebagai salah satu dari rasul utusan kami. Allah menunaikan janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Ternyata anak itu dihanyutkan ke sungai Nil. Seorang ibu yang luar biasa, dia kandung anak itu 9 bulan 10 hari. Di Palu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah instan. Menikah Januari, lahir April. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya sekarang banyak terjadi kematian mendadak. Kenapa? Karena lahirnya juga mendadak. Setelah dilepaskan ke sungai Nil, ibu tahu sendiri ganasnya sungai Nil. Kuda yang paling mengerikan, kuda Nil. Bayangkan itu, semangka
nafkah bulat-bulat masuk, labu bulat-bulat masuk. Ustaz tahu dari mana? Lihat di TikTok, lihat di Instagram. Bayangkan seorang ibu memasukkan anaknya ke Sungai Nil, tapi karena keimanan yang kuat luar biasa. Ayat ini ingin menyindir laki-laki yang katanya gagah perkasa. Kau belum tentu bisa melakukan ini, wahai laki-laki. Akhirnya anak itu dia lepas, dipukul ombak, dihempas gelombang. Ternyata anak itu menuju ke tempat pemandian seorang perempuan, bukan laki-laki. Perempuan yang lama merindukan seorang anak. Perempuan itu bernama Asia, istri Fir'aun. Mohon maaf Ibu Ketua PKK, jadi Asia itu juga ketua PKK di zaman Fir'aun, tapi PKK yang tidak baik. Ini yang hadir ini PKK yang solihah-solihah. Apa kata Asia ketika itu? Asia melihat ada kotak di tengah Sungai Nil. Dia panggil dayang-dayangnya, ambil itu kotak. Akhirnya kotak didekatkan. Begitu dibuka, mereka terkejut. Kenapa? Wow, amazing. Ada sosok bayi di dalam yang menghanyutkan perempuan yang luar biasa, yang menemukan juga perempuan yang merindukan seorang anak. Berhari-hari dia minta doa supaya dapat anak. Allah mengabulkan doanya. Tidak muntah, tidak hamil, tidak mengandung, tidak melahirkan, tapi dapat anak seorang nabi. Itulah dia Asia, penghuni surga. Makanya doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari suamiku yang jahat bernama Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Yang menghanyutkan perempuan, yang menemukan perempuan. Berhari-hari Nabi Musa menangis karena tidak menyusu, haus. Maka diadakanlah musabaqah, bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Semua ibu yang punya anak mencoba menyusukan bayi yang baru ditemukan di Sungai Nil. Tidak ada yang cocok dan sesuai. Allah sedang memainkan skenario-nya. Ternyata di antara antrian ibu itu ada seorang perempuan. Itulah ibu kandung Nabi Musa. Perempuan itu bernama Yohanes. Yohanes sedang ngantri panjang. Begitu bertemu dengan anaknya, si anak mengenal ibunya, si ibu mengenal anaknya. Begitu disusukan, anak terdiam. Ketenangan yang luar biasa. Makanya ada